Ya, pemirsa, pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan indikator pembangunan era APBN tahun 2027 dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan ditargetkan bisa mencapai 6,5%. Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan indikator pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2027. Setelah kesepakatan ini, pemerintah akan menjadikan rancangan awal RAPBN 2027 sebagai bahan untuk menetapkan angka usulan awal rancangan Undang-Undang APBN beserta nota keuangannya pada 16 Agustus 2026. Kemudian akan dibahas lebih detail lagi bersama dengan Komisi 11 DPR sebelum akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang pada akhir Oktober 2026. Pemerintah dan DPR sepakat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 ditargetkan bisa tercapai dalam rentang 5,8 hingga 6,5%. Laju inflasi di rentang 1,5 hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu pendapatan negara tahun depan ditargetkan di kisaran 12,01 hingga 12,4% terhadap produk domestik bruto. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan awal pemerintah yaitu 11,82 hingga 12,4% PDB. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, RAPBN 2027 antara disiplin fiskal dan ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, kemudian Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Wija. Pak Jimmy, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras. Halo Pak Wija, apa kabar? Kabar baik, Baik, Mas. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini Pak Wijaya, kita kan sedikit mereview di mana pemerintah tadi bersama DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan juga indikator pembangunan dalam RAPBN tahun 2027 mendatang dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam rentang 5,8 sampai dengan 6,5%. Nah, bagaimana pandangan Anda, cukup realistiskah dengan kondisi ekonomi global dan domestik di tahun 2026 ini, Pak Wija? Saya melihat ini asumsi proyeksi yang sangat agresif dan optimistis ya. Bukannya tidak mungkin, tetapi sangat-sangat optimistis. Karena kita lihat situasi global masih dinamis, pada saat yang bersamaan situasi domestik juga mesin ekonominya belum betul-betul siap untuk lari kencang. Kita masih punya banyak catatan, masih punya banyak masalah. Saya yakin asumsi pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2027 tersebut di-trigger oleh pertumbuhan kuartal 1 2026 yang 5,61%. Tetapi kita semua paham bahwa pertumbuhan kuartal 1 yang lalu tersebut ada banyak faktor yang sifatnya seasonal, kemudian masih ada dispute terkait akurasi dari angka tersebut. Jadi Mas Pras, saya melihat asumsi ini sangat optimis, sangat agresif, karena kita sulit menjawab pertanyaan pertama, mesin ekonomi apa yang akan diandalkan pertumbuhan setinggi itu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh lupa, utang. Utang itu tahun depan akan menjadi pengerem luar biasa bagi kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui APBN. Baik, dengan beberapa kondisi dasar seperti yang Anda sampaikan begitu. PDB per kuartal 1 5,61% secara tahunan, inflasi per Juni 3,34% secara tahunan, kemudian rupiah per 3 Juni kembali lagi ke 17.960 dengan surplus neraca perdagangan yang akhirnya setelah dari tahun 2020 kita terus mencatatkan surplus, akhirnya defisit per Mei 2026 minus 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Belum lagi ya defisit APBN-nya sekitar 0,7% dari PDB. Nah, Anda melihat dengan kondisi tadi, apakah bisa menjadi pijakan kuat menatap tahun 2027 mendatang? Atau kita perlu ada satu kebijakan akseleratif lainnya begitu Pak Wija?
Ya, kita harus mengantisipasi beberapa potensi perlambatan sehingga target tersebut tidak tercapai. Misalnya pertanyaan terkait daya beli masyarakat. Oke. Apakah betul daya beli masyarakat sudah recover, sudah kembali? Hmm. Data-data tahunan beberapa tahun terakhir dan tahun ini hingga bulan Juni menunjukkan belum mengalami recovery. Kemudian yang kedua investasi. Apakah investor sudah mengakhiri wait and see, kemudian berubah menjadi aksi? Nah, rasanya itu juga belum terjadi. Kemudian motor selanjutnya adalah government spending. Apakah penerimaan negara itu akan cukup besar sehingga bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi? Kita harus ingat, government spending itu hanya sekitar 13% PDB. Kemudian Baik. yang terakhir ekspor. Nah, tadi Mas Pras menyebutkan Juni ini kita mengalami trade deficit. Yang ini di-trigger oleh peningkatan import energi, tetapi pada saat yang bersamaan juga karena volatilitas harga komoditas ekspor kita. Juga karena perlambatan demand dari dunia internasional terhadap Oke. produk-produk kita. Jadi beberapa hal ini menurut saya harus dimasukkan dalam kalkulasi. Dan kalau saya melakukan perhitungan, proyeksi, rasanya kok 2027 5,8, 6,5% itu sangat agresif. Saya cenderung setuju dengan forecast IMF dan World Bank, di mana ekonomi kita tahun depan akan tumbuh 5,1% dan 5,2%. Oke, dari sisi pelaku ekonomi. Nah, sekarang bagaimana dari sudut pelaku usaha retail khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan dengan asumsi dasar yang sudah disepakati antara pemerintah dan juga DPR. Bagaimana Anda melihat juga nih Pak Jimmy terkait dengan kebijakan fiskal tersebut? Apakah juga sudah memberikan optimisme juga bagi dunia usaha, Pak? Ya tentunya Mas Pras, kalau target pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini kan menjadi harapan kita semua ya. Ya. Dunia usaha pada prinsipnya menyambut baik apabila kebijakan fiskal itu diarahkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, serta menjaga konsumsi domestik. Tapi tadi juga disampaikan oleh Pak Wija ya bahwa kita juga mesti ngelihat realita yang ada gitu. Jadi optimisme tersebut semakin kuat kalau misalnya kebijakan yang disusun juga mampu diterjemahkan menjadi iklim usaha yang kondusif, regulasi yang konsisten, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk terus berinvestasi dan berekspansi. Jadi betul-betul angka 5,6% lebih itu betul-betul bisa diwujudkan karena iklim usahanya memang kondusif gitu. Nah, bagi sektor retail sendiri, pertumbuhan ekonomi akan sangat ditentukan oleh terjaganya daya beli masyarakat. Iya. Seperti yang tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Wija. Jadi berdasarkan data BPS kan kita konsumsi rumah tangga ini masih memberikan kontribusi yang paling besar ya, 52-54% secara histori. Artinya menjaga daya beli masyarakat ini tetap menjadi salah satu kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tadi telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Itu dia, apakah akhirnya dari sisi konsumsi rumah tangga masih bisa tetap menjadi motor penggerak ekonomi atau justru ada kekhawatiran belanja pemerintah yang lebih selektif justru akan mengurangi daya dorong terhadap konsumsi masyarakat dan berdampak terhadap dunia usaha khususnya retail? Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Wija dan juga Pak Jimmy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Yang pertama kita akan cermati dari sisi asumsi ekonomi makro RAPBN tahun 2027 yang sudah disepakati antara pemerintah dan juga DPR. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan untuk PDB kita 5,8 sampai dengan 6,5%, inflasi sampai dengan 3,5%, rupiah per dolar Amerika Serikat sekitar 17.500-an, kemudian yield SBN-nya 6,5 sampai dengan 7,3%, sementara harga minyak mentahnya sekitar 70 sampai dengan 95 dolar Amerika per barrel, dan lifting minyak bumi diharapkan bisa menyentuh 620.000 barrel per hari, demikian juga dengan lifting gas buminya 990.000 barrel setara minyak per hari. Berikutnya, kita lihat postur APBN di tahun 2027, pendapatan negara diharapkan ini memang masih persentase 12,01 sampai dengan 12,4% dari PDB, perpajakannya tumbuh sekitar 10,16 sampai dengan 10,5% terhadap PDB, kemudian ada PNBP juga sampai dengan 1,89% terhadap PDB. Dan selanjutnya kita lihat
postur APBN dari sisi transfer ke daerah ini 2,55 sampai dengan 2,79% PDB yang sempat juga cukup hangat begitu ya terkait dengan transfer ke daerah. Dan berikutnya ada defisit diharapkan ya sekitar 2,4% terhadap PDB ya. Itu dia dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Wijayanto Samirin, kemudian juga ada Pak Jimmy Gani. Nah, dengan menyikapi beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian Pak Jimmy juga menyatakan bahwa memang konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan utama juga yang menjadi penggerak dunia usaha khususnya retail. Nah, bagaimana Anda melihat dengan kondisi saat ini begitu? Apakah konsumsi masyarakat kemudian ada upaya juga masyarakat yang dalam artian pemerintah lah yang juga selektif lebih sekarang melakukan efisiensi anggaran ini nantinya kan kemana begitu terhadap sektor retailnya sendiri Pak? Silakan Pak Jimmy. Iya Mas Pras, jadi menurut kami yang paling penting adalah kebijakan yang mampu menjaga daya beli karena daya belinya itu kan masif ya kontribusinya. Oke. Nah daya beli yang kita harapkan adalah kebijakan yang mampu menjaga daya beli itu secara berkelanjutan, bukan hanya mendorong konsumsi dalam jangka pendek karena kita ngelihat beberapa kebijakan kan memang membantu ya untuk menjaga konsumsi dalam jangka pendek. Nah, era APBN ya kita harapkan dapat memperkuat sektor-sektor produktif melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional, penguatan industri dalam negeri, serta menjaga stabilitas harga dan juga kelancaran distribusi. Jadi ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatannya meningkat, maka konsumsi otomatis akan tumbuh secara alami. Dengan demikian roda ekonomi dapat terus bergerak secara sehat dan berkelanjutan. Nah ini yang menjadi harusnya menjadi fokus ya. Kita ngelihat kan PMI kemarin kan turun kan. Iya. Jadi gimana supaya pemerintah ini bisa menjaga supaya produksi tetap berjalan, kita tetap dalam kondisi yang ekspansif dan produktivitas kita juga meningkat dengan Baik, ini menarik lapangan kerja. Baik Pak Jimmy, bahwa upaya untuk bisa menjaga daya beli masyarakat itu yang harus terus dilakukan oleh pemerintah. Nah Pak Wija, di satu sisi pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal, namun di sisi lain membutuhkan belanja yang besar juga untuk mendorong pertumbuhan. Lantas bagaimana melihat keseimbangan antara dua tujuan tadi begitu Pak Wija? Ya, yang pertama perlu melihat betul aspek belanja, karena belanja ini yang bisa diatur oleh pemerintah ya. Oke. Jadi dipastikan belanja itu efisien dan efektif. Yang berlebih dipangkas. Pastikan setiap rupiah dibelanjakan dengan optimal, tidak ada pemborosan, tidak ada yang dicuri. Baik. Satu contoh misalnya program-program besar yang sudah berkali-kali kita bahas, ya kalau memang bisa dipotong, dipotong. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perbaikan ke tepat sasaran, berbagai subsidi, berbagai bansos, BLT dan lain sebagainya. Karena total nilainya itu sekitar 1.000 triliun lebih dalam 1 tahun, dan berbagai pihak memperkirakan ketidak tepat sasarannya itu bisa 30% lebih. Oke. Jadi kalau ini kita bisa perbaiki akurasi data, pelaksanaan di lapangan, monitoringnya, ini dampaknya akan lebih besar dan akan banyak yang bisa kita hemat. Lalu dari sisi pendapatan, memang pemerintah berusaha menggenjot pendapatan pajak, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai upaya meningkatkan pendapatan itu justru membuat iklim investasi buruk. Justru membuat para pengusaha takut sehingga kembali mau bergerak kemudian balik ke wait and see. Kemudian beberapa pajak yang terkait dengan masyarakat kebanyakan, UMKM, kalau bisa ditunda, ditunda dulu. Tidak harus dihentikan, tapi bisa ditunda hingga kondisi semuanya membaik. Nah, yang tidak kalah penting, Mas Pras, kalau ada selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu kan kemudian utang. Ya. Sebagai solusi. Nah, manajemen utang ini harus hati-hati. Jangan sampai kita hutang terlalu gerasah-gerusuh, akhirnya dalam falas yang ada resiko currency dengan bunga yang tinggi dan lain sebagainya. Karena kita sudah betul-betul dalam situasi terjebak utang, jadi sebisa mungkin menerbitkan hutang baru itu harus dikontrol, harus diminimalisir. Oke, nah bicara mengenai ruang fiskal sendiri kita masih cukup kuat tidak Pak Wija kalau memang untuk mendukung tadi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi?
ruang fiskal kita sebelum Pak Prabowo menjabat presiden itu sudah sangat minim. 10% bahkan kurang dari itu. Oke. Kemudian Pak Prabowo memimpin, ada program-program baru seperti MBG membuat ruang fiskal itu semakin tipis lagi. Tapi begini, Mas Pras, tadi kan pemerintah juga mengatakan belanja pemerintah itu hanya 12% dari PDB tahun 2027. Artinya apa? Pemerintah tidak boleh terus-menerus mengandalkan APBN. APBN itu stimulus. Mesin utamanya adalah swasta. Oke. Jadi bagaimana swasta ini distimulus, dibuat confident, dibuat yakin, sehingga mereka bisa melanjutkan investasi, banyak transaksi, sehingga tercipta pekerjaan, pajak, aktivitas ekonomi, dan seterusnya. Jadi swasta itu kunci utama dalam situasi saat ini, Mas Pras. Oke, nah itu dia peran swasta seperti apa nih kalau kita bicara mengenai sektor retail begitu dengan harga yang cukup ketat begitu ya Pak Jimmy. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Jimmy dan juga Pak Wijaya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, kita mulai lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Ya, bicara mengenai swasta, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Wija nih Pak Jimmy, bahwa sekarang perannya dituntut ingin lebih dominan, lebih bergerak secara komprehensif lagi. Nah, butuh apalagi nih, insentifkah, kebijakan yang mendukung dunia usaha, atau daya beli lah yang sekarang saat ini menjadi suatu hal yang utama untuk menggerakkan roda ekonomi kita begitu. Baik tahun 2026 sampai dengan juga tahun 2027 mendatang Pak Jimmy. Iya Mas Pras, jadi kalau kita lihat kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wija ya, peran swasta ini penting sekali dan swasta ini kan sangat tergantung pada iklim dunia usaha ya, bagaimana kebijakan-kebijakan itu bukan hanya insentif-insentif dan subsidi saja, tapi bentuknya lebih kepada regulasi gitu. Jadi kalau dari sisi belanja pemerintah, seperti yang tadi sudah disampaikan juga, tentu perlu dikelola secara efektif dan efisien. Namun dari perspektif pelaku usaha, yang paling penting bukan besarnya anggaran itu sendiri, tetapi kualitas belanja tersebut juga dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat ini, itu yang nantinya akan menentukan gitu. Apabila belanja diarahkan pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, misalnya infrastruktur, logistik, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, maka dampaknya terhadap konsumsi masyarakat akan lebih berkelanjutan dan pada akhirnya memberi manfaat bagi sektor perdagangan dan juga retail ya utamanya. Baik, kalau kita bicara mengenai faktor penentu pertumbuhan sektor retail di tahun depan begitu, apa nih yang mendukung kira-kira? Apakah fiskal, suku bunga, kemudian lapangan pekerjaan, atau kepercayaan juga nih terhadap konsumennya sendiri, Pak Jimmy? Semuanya itu tentu berpengaruh ya, Mas Pras. Jadi kan kalau bicara daya beli itu harus digabungkan juga dengan trust gitu, kepercayaan. Apakah kira-kira ekonomi akan membaik gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat itu percaya bahwa ekonomi akan membaik, yang selama ini kita bicarakan, sekarang kan konsumen lebih berhati-hati ya dalam membelanjakan keuangannya dan lebih selektif gitu. Nah kita berharap bahwa kalau semua kondisi udah lebih baik, kemudian juga ada iklim usaha yang baik, pekerjaan juga, pengangguran itu turun, konsumsi daya beli masyarakat juga sudah terjaga, itu juga kita akan lihat gitu nanti konsumsi akan berjalan dengan sendirinya. Jadi it's a combination of banyak faktor gitu ya, termasuk tadi insentif itu perlu tentunya, subsidi itu perlu, regulasi juga tidak kalah penting gitu untuk dijalankan, while tadi tetap juga kita butuhkan belanja pemerintah yang sifatnya efektif
dan juga efisien serta selektif terhadap hal-hal yang bisa mempengaruhi nanti produktivitas sehingga pada akhirnya mempengaruhi Oke. daya beli masyarakat. Itu dia menjaga daya beli masyarakat, menjaga iklim usaha, tentu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, Pak Wijaya, lantas bagaimana supaya bisa mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, strateginya bisa mendorong juga penerimaan negara itu bagaimana, Pak? Ya, memang begini, kita harus melihat beberapa hal yang sifatnya tren jangka panjang ya. Dari 8 tahun yang lalu hingga Oke. sekarang dan kemungkinan besar tahun ini berlanjut. Apa itu? Semakin mengecilnya jumlah middle income people kita. Jadi masyarakat kelas menengah itu turun dalam 7 Oke. tahun terakhir dari 57 juta hanya menjadi 47 juta sekarang ini. Kemudian pada saat bersamaan populasi tumbuh 13 juta, artinya ada 23 juta orang baru menjadi penghuni di bawah kelas menengah. Jadi tren penurunan kelas menengah ini harus kita waspadai karena ini menggambarkan daya beli di masa mendatang kalau tren ini tidak kita akhiri. Ini juga menggambarkan potensi pembayar pajak di masa depan. Oke. Ini juga menggambarkan bahwa sektor-sektor yang menghidupi ekonomi kita adalah sektor-sektor yang informal yang tidak berdaya saing tinggi. Jadi yang tren jangka panjang itu harus diakhiri juga, Mas Pras, dengan perubahan struktur, perubahan kebijakan-kebijakan yang komprehensif dari berbagai lini fiskal, sektoral, moneter itu harus dilakukan, harus dikawal. Tapi yang jangka pendek, yang sifatnya untuk mempertahankan daya beli seperti stimulus itu juga harus terus dilakukan. Nah, saya tertarik untuk mengupas sedikit tentang laporan World Bank Juli yang lalu, di mana spending pemerintah yang sifatnya investasi itu multiplier efeknya 1,6 kali tahun berikutnya. Kalau yang sifatnya konsumsi itu 0 kali. Jadi seperti MBG dibelanjakan sekarang, tahun depan sudah nggak ada impact-nya. Tapi kalau bentuknya investasi, apakah itu infrastruktur, mendorong program-program padat karya, itu tahun berikutnya masih ada impact 1,6 kali, 1,6 kali, 1,6 kali, terus menerus. Jadi pemerintah harus melakukan kalkulasi ini, tidak hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya short term, tapi juga yang long term. Oke, tapi dengan kondisi seperti saat ini optimis melihat target pertumbuhan ekonomi tinggi kita di tahun 2027 seperti apa, Pak Wijaya? Saya melihat kita akan bertumbuh di sekitar 5 hingga 5,2%. Konsensus para ekonom itu kalau tahun ini kan 5%. Kalau tahun depan belum muncul ya konsensusnya. Tapi kalau kita lihat World Bank, IMF, dua-duanya 5,1, 5,2%. Dan mereka kan mempunyai data yang komprehensif ya, dari sisi paralel, kemudian dari sisi series ya tahunnya, dan mereka mempunyai model ekonomik yang sangat robust karena sudah memantau Indonesia dan banyak negara bertahun-tahun. Dan keduanya muncul dengan angka yang hampir sama, yang saya yakin mereka berdua tidak contek-mencontek begitu. Jadi saya melihat sekitar 5 hingga 5,2%. Nah, saya ingin meng-highlight bahayanya kalau kita memberikan atau mempunyai target yang terlalu tinggi. Karena begini Mas Pras, pertumbuhan ekonomi itu merupakan asumsi dasar APBN yang ini menentukan potensi penerimaan negara. Nah, dari penerimaan itu kemudian disusun pengeluaran. Nah, kalau penerimaannya saja tidak terrealisir karena pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan yang ditargetkan, maka harus ada restrukturisasi spending. Nah, biasanya ini menimbulkan masalah inefisiensi, masalah governance dan lain sebagainya. Juga justru masalah ketepat sasaran dan dampak optimal bagi daya dorong pertumbuhan ekonomi. Jadi saya mendorong pemerintah untuk hati-hati menentukan target. Mending targetnya tidak terlalu tinggi tetapi valid dan doable daripada tinggi tapi kemudian tidak tercapai. Kita jangan mengulang tren yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi jilid 1, juga jilid 2. Dalam RPJMN itu target pertumbuhan ekonomi selalu tinggi. Berkali-kali disebutkan 7, 8 begitu ya, tapi dalam realitanya berkisar di angka 5%. Jadi 5,2% jauh lebih bagus asal berkualitas daripada tinggi tetapi tidak berkualitas. Itu dia. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dirasakan langsung manfaatnya terhadap masyarakat dan dunia usaha itu yang ditantikan. Nah, rekomendasi Aprindo sendiri bagaimana untuk kita menyiapkan langkah yang lebih optimis di tahun depan? Silakan Pak Jimmy. Tadi selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wijaya ya bahwa belanja negara ini difokuskan pada hal-hal yang sifatnya produktif,
kita juga membutuhkan kejelasan di dalam regulasi yang mendorong terhadap produktivitas tadi gitu. Oke. Sehingga di dunia usaha ini bisa bergerak dan juga punya optimisme yang lebih tinggi, dan cenderung tidak wait and see. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita bicara investasi itu dampaknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ini saya rasa penting untuk dicermati gitu ya, supaya regulasi-regulasi yang ada itu justru mendorong investasi dan juga membangun kepercayaan daripada dunia usaha. Kalau misalnya dunia usahanya optimis, tentunya investasi dengan sendirinya akan meningkat, itu juga akan membuka lapangan kerjaan, regulasinya betul-betul dijaga supaya iklim usahanya baik, pekerjaan akan nanti ada untuk masyarakat, sehingga otomatis daya beli akan meningkat karena ada pekerjaan dan juga ada penghasilan, bukan hanya untuk pekerjanya saja tapi juga usaha-usaha yang sifatnya formal maupun juga informal gitu ya. Nah, pada akhirnya ini tentunya akan mendorong untuk daya beli itu terjaga gitu. Saya ingatkan kembali bahwa daya beli ini kan penting dalam rangka menjaga supaya konsumsi masyarakat itu bisa tetap dijaga ya, agar pertumbuhan ekonomi tadi bisa mencapai. Saya juga setuju bahwa kita sebaiknya memang melihat pertumbuhan ini bukan dengan agresivitas yang terlalu berlebihan. Sebaiknya perlu dipertimbangkan kembali. Yang penting adalah membangun trust, baik itu di tingkat domestik maupun juga internasional, agar kalau misalnya trust itu meningkat terutama untuk dunia usaha, juga investasi itu akan dilakukan dengan lebih agresif juga ke depannya. Itu saya rasa, Mas Pras, dari kami.